Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam topik silaturahim, meningkatkan kesadaran, untuk bagian yang ketiga. Yang kemarin kita sudah membahas tentang memaafkan, di mana memang Allah itu Maha Pemaaf ya. Jadi Allah itu selalu memaafkan hambanya siapa yang mau minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena kita juga harus bisa memaafkan diri kita sendiri, karena diri kita ini adalah bagian semesta dan orang lain itu juga bagian dari semesta, maka kita harus juga memaafkan yang lain. Sehingga secara sadar kita memaafkan diri dari kesalahan, memaafkan diri dari keputusan yang keliru, dan yang kedua bisa memaafkan orang lain karena mungkin kemarahan kita ya sebenarnya tidak akan marah. Misalnya ada teman kita mungkin tidak memenuhi janji, dan juga kita harus memaafkan semesta ini. Mungkin kita belum terpenuhi kebutuhan kita oleh semesta ini, maka hendaklah kita meniti ke dalam diri. Meniti ke dalam itu artinya tetap berpusat ke dalam diri, mengambil keputusan dengan tepat, mengambil keputusan tidak reaktif tetapi responsif. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai makhluk rohani dan juga kita ini sahabat rohani ya, maka dengan senang hati kalau kita ini saat ini mari ya kita beranjang sana untuk menjelajah lembah, menjerit di atas bukit, berkeliling dunia, menerawang cakrawala, merajut angan, membuka kamus kehidupan, melihat dengan mata hati, mata kolbu, dan berbicara dengan bahasa rasa. Untuk apa? Untuk mencari, menemukan satu kata, yaitu sadar. Ya, sadar. Maka kalau kita lebaran kan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, semoga Allah menerima amalan saya dan juga amalan kita semua. Nah, itu juga harus pakai kesadaran. Ya. Karena apa? Ya, akhir-akhir ini ya, kalau kita mencermati mungkin jiwa kita ini ya sebetulnya tengah dihamparkan, dan jiwa kita, raga kita, rasa ini saat-saat mungkin memasuki era yang ruwet ya, tahun yang sibuk, kadang mungkin zaman mabuk, mungkin kita ya tidak mudah menemukan kata sadar, karena sadar mungkin ya mulai langka. Satu kosakata sadar dengan tanda petik terdiri dari 5 huruf. Mudah diucapkan, enak didengar, cepat diingat,
segera ternyata memiliki artikulasi luas, makna yang dalam. Maka jika dibahas, ya, bisa membias menjadi aneka kisah panjang, lebar, kali tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sebagai makhluk hidup kita manusia ini, ya, oleh Allah sudah dijelaskan, ya, di dalam surah ketiga ayat 112, ya. Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimudzillatu aina ma suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali, ya, illa itu dari kata in dan la, kecuali jika mereka, ya, tetap, ya, pada tali Allah, hablullah, dan juga tali dengan manusia. Itu artinya apa? Allah dan juga kita sesama manusia, ya, kita sama manusia ini harus saling menyambung tali, ya. Tali sama manusia termasuk juga tali silaturahim. Sil itu menyambung, rahim itu adalah kasih sayang, sehingga kita selalu menyambung kasih sayang. Sebab apa? Kalau dalam surat 4126 Allah meliputi segala sesuatu. Itu artinya kita kepada segala sesuatu, termasuk kita sesama ini, ya, kita sama manusia ini, ya, kita satu komunitas, satu bangsa manusia ini, ya, kita harus menebar kasih sayang, ya, dan juga memberikan pelayanan. Itu artinya apa? Ya, karena kalau kita mau menjangkau Allah, ya, karena Allah meliputi segala sesuatu, ya kita kepada sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, memberikan kasih sayang, memberikan rahmatan lil alamin. Nah, kalau Allah juga mengatakan inna rabbaka ahata binas, sungguhnya Rabb engkau itu meliputi segala manusia. Nah, untuk menjangkau Allah ini kita juga harusnya, ya, berkasih sayang, ya, memberikan pelayanan kepada semua manusia, termasuk juga kalau teman yang lain itu salah, kita memaafkan. Itulah yang namanya kita bisa menjangkau sampai kepada Allah bersama Allah. Jadi ayat yang 17 ayat 60 tadi, bahwa kalau inna rabbaka ahata binas ini sering saya bahas, ya itulah sebenarnya kita, Allah meliputi segala manusia, ya kita memang setiap manusia itu adalah diri kita yang lain, kita harus memberikan kasih sayang, dan juga kalau ada kesalahan memang harus memaafkan. Nah, sebagai makhluk hidup, manusia itu terdapat dua kemungkinan, ya, yang menyatakan bahwa dia tidak sadar, ya karena mabuk, karena sudah mati berarti kan tidak berhenti bergerak. Maksud saya mati itu kan sudah berhenti bergerak. Jadi ini seperti orang mabuk masih bisa bergerak, hanya saja bergeraknya tanpa sadar. Ibarat, ya, mati jiwanya. Jadi orang mati itu berarti telah berhenti bergerak. Nah, orang mabuk, ya, itu juga bisa bergerak tapi tidak tanpa sadar, bergeraknya itu tanpa sadar. Nah, wahidin yang berbahagia, sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, oleh karena itu, ya, mabuk tidak sadar itu kan bisa menjadi gelap jiwanya, sehingga tidak mampu mengenal dengan jelas, ya, dengan dirinya sendiri. Ada cerita pada suatu waktu di sela-sela kejadian itu ada penumpang satu pesawat, ya, di angkasa, ya, itu dia tegang kemudian dia bikin ulah dan juga membuat tegang yang lain. Dia berteriak-teriak memanggil pramugari, pram, carikan kursi yang lebih besar untuk saya, ini talinya tidak cukup untuk saya, kursinya kurang panjang. Nah, maka dengan segera pramugari ini datang mendekat dan menjawab dengan sopan, maaf Pak, pesawat sudah akan take off. Kebetulan kali ini
tidak ada kursi kosong. Semua kelas ekonomi bisnis penuh penumpangnya, Pak. Dan maaf ya, Pak, bukan kursinya kurang lebar, bukan talinya yang pendek, tetapi maaf ya Pak, ini karena perut Bapak ini yang terlalu besar. Itu jawaban pramugari. Nah, ini kan seperti orang tidak sadar bercermin, sehingga wajah buruk kaca yang dipecah. Nah, orang yang kesadaran penuh, mungkin juga sudah keinsafan tinggi, jiwa yang sehat, itu tidak sembarangan dengan mudah menuduh atau menuding, menyalahkan siapapun, sehingga mampu meringankan beban sendiri, mampu meringankan beban orang lain, mampu meringankan beban lingkungan, bahkan ya selalu tersenyum pada Tuhan. Nah, tanda-tanda orang yang berkesadaran penuh, berkesadaran tinggi, berkeinsafan yang baik, itu mampu mengenal dirinya sendiri, baru kemudian mengenal orang lain dan lingkungan, bisa menempatkan harga hidup di atas harga diri, bisa menempatkan harga diri di atas harga materi. Namun sebaliknya, orang yang sedang mabuk, yaitu mabuk apa saja, ya taruhlah misalnya yang sedang mabuk harta, itu menempatkan harta materi di atas harga diri, menempatkan harga hidup di bawah harga diri. Padahal harga hidup ditempatkannya paling bawah bagi orang yang berkesadaran rendah dan dihargai murah. Malah seorang dia itu seolah bangga tanpa beban melakukan mendolimi orang lain, dengan dalih ini dan itu dan sebagainya. Nah, Waitin yang berbahagia, Bapak Ibu sahabat yang saya hormati, maka dalam suasana Idul Fitri, Lebaran dan sebagainya, kita ini harus menyambung silaturahim. Silaturahim itu memang sangat dianjurkan, karena kita adalah dari diri yang satu, dari umat yang satu. Dulu hanya ceritanya hanya Adam dan Hawa, maksud saya Adam dan istrinya, dalam Al-Quran tidak ada istilah Hawa, Adam dan pasangannya gitu. Itu bisa menurunkan manusia yang menjadi banyak sekali, dan itu harus selalu menyambung silaturahimnya, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, juga Maha Pengampun. Jadi dalam Al-Quran itu ada istilah Allah itu memaafkan hambanya. Itu banyak sekali, kalau Allah Maha Pengampun dan lain sebagainya. Seperti dalam surat 2 187, 3 152, Ali Imran 155, itu Allah memaafkan kepada hambanya. Tapi juga kita dianjurkan sesama hamba ini saling memaafkan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 109, ayat 263, lantas yang populer ayat yang familiar itu surat Ali Imran ayat 134. Dan ini kalau biasa orang menyebutnya ayat halal bihalal kan begitu, karena memang ini biasanya memang untuk dalil itu, dan kita memang sudah paham semua, karena ayat yang populer itu kan sering kita bahas, sering kita sampaikan. Itu menandakan bahwa kita memang disuruh memaafkan, maka kita harus memaafkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ayatnya jelas sekali, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan maksud saya dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan jannah yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lantas ayat selanjutnya, orang bertakwa itu siapa? Alladzina yufikuna fis sarai wad dharai
wal kadzibinal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang bersedekah berinfak pada waktu lapang maupun sempit, ya. Juga orang yang menahan amarahnya dan juga memaafkan manusia yang lain, karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga waladina idza fa'alu fahi ya syatan au dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubi dan seterusnya, ya. Jadi dan jika dia itu apabila mengerjakan perbuatan yang buruk atau menggelapkan dirinya sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan dari dosa-dosa tersebut, sehingga Allah itu mengampuni. Nah, hadirin yang berbahagia, kajian Masjid Al-Aminul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua bisa memaafkan satu dengan yang lainnya, dan semoga kita selalu bersama Allah Ta'ala dan bersama juga manusia yang lain. Demikian malam hari ini, semoga bermanfaat. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi